Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiq Ibnu Qayyim, IMC 14180113 dari Departemen Budidaya Perairan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana teknik hipopisasi atau penyuntikan pada ikan dan teknik pengambilan hipofisa. Nah, perlu kita ketahui bahwa teknik hipopisasi merupakan suatu cara yang dilakukan dengan menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisa ikan pendonor kepada ikan yang akan dibiakkan. Nah, penyuntikan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada intramuskular, intraperitoneal, intravena, dan intrakranial. Kelenjar hipopisasi dapat digunakan karena memiliki kandungan gonadotropin yaitu LH, di mana hormon ini mampu merangsang ovaprine dalam mempercepat terjadinya proses ovulasi pada ikan. Nah, adapun ikan yang digunakan yaitu ikan lele yang untuk pemilihannya itu kita memilih ikan lele yang telah matang gonad. Sebelum dilakukan penyuntikan, ikan terlebih dahulu ditimbang. Tujuan dari penimbangan ini ialah untuk menentukan jumlah dosis hormon yang akan disuntikan pada ikan. Saat dilakukan penyuntikan, suntik harus perlahan-lahan dimasukkan agar tidak membuat ikan stres dan merusak organ dalam pada ikan. Untuk memasukkan hormon ovaprine yang ada di suntikan harus dilakukan secara perlahan agar tidak tumpah atau keluar dari tubuh ikan. Hal yang pertama dilakukan dalam teknik hipofisa ialah yaitu mematikan ikannya terlebih dahulu. Pada video di atas dapat terlihat bahwa metode yang digunakan ialah mematahkan kepala ikan, kemudian memotong bagian kepala atau memisahkan bagian kepala dengan tubuh ikan. Nah setelah tubuh dan kepala ikan sudah terpisah, selanjutnya memisahkan atau membelah dua kepala ikan, yaitu rahang atas dengan rahang bawah. Nah, bagian yang diambil itu ialah rahang atas atau kepala bagian atas ikan. Kemudian, dapat terlihat itu merupakan bagian yang menutupi hipofisa. Selanjutnya mengambil tang untuk memotong bagian depan dan belakang penutup hipofisa. Dapat terlihat hipofisa ikan lele sangat kecil ya. Itu ada bulatan putih. Itu merupakan hipofisa ikan lele. Harus diambil berhati-hati agar hipofisanya tidak rusak. Untuk video kali ini selanjutnya itu ialah teknik pengambilan darah pada ikan. Adapun ikan yang digunakan ialah ikan nila. Teknik pengambilan darah kali ini yang dilakukan ialah merupakan teknik kardiak punctur atau fungsi jantung. Adapun prosedur pelaksanaan pengambilan darah dan teknik ini dalam melakukan penyuntikan dapat kita lihat video di atas. Dapat terlihat bahwa pada video ini dilakukan pengambilan darahnya itu sangat berhati-hati. Usahakan tidak ada gelembung darah yang terbentuk. Setelah dirasa cukup,
jarum siring ditarik secara perlahan. Adapun sampel darah pada ikan dapat terlihat. Selanjutnya itu ialah hukum menentukan ciri seksual primer dan sekunder pada ikan. Ciri seksual primer merupakan ciri yang berhubungan langsung dengan organ reproduksinya. Sedangkan ciri seksual sekunder merupakan ciri seksual yang tidak berhubungan langsung dengan organ reproduksinya. Nah, pada video kali ini kita akan menentukan ciri seksual primer dan sekunder pada ikan cupang. Ciri seksual primer pada ikan jantan itu, ikan cupang jantan itu ialah memiliki gonad, itu berupa testis yang terletak di kiri dan kanan gelembung renang. Untuk ciri seksual primer pada ikan betina yaitu sama memiliki gonad, namun ialah berupa ovari. Nah, dapat dilihat pada video di atas perbedaan antara ikan cupang jantan dan betina melalui ciri seksual sekundernya. Nah, dapat kita lihat ikan cupang jantan memiliki ciri seksual sekunder yaitu sirip kaudal yang lebih melebar, warnanya lebih menarik, memiliki tubuh yang lebih langsing serta gerakan yang lebih lincah. Sedangkan ciri seksual sekunder pada ikan cupang betina itu dapat terlihat yaitu sirip kaudal tidak terlalu melebar, warna kurang menarik dibanding ikan jantan serta bertubuh lebih gempal. Baik, selanjutnya ialah praktikum terkait penentuan tingkat kematangan gonad pada ikan. Yang pertama disiapkan yang terlebih dahulu itu ialah alat dan bahan. Dan adapun alat dan bahan yang digunakan itu ada pisau, gunting, wadah berupa nampan, tisu, serta bahan yang utama itu adalah ikannya itu sendiri. Ikan yang digunakan ialah ikan mas yang indukan. Nah, langsung saja untuk nah, di sini dilakukan pendugaan ya, dilihat dari luarnya. Nah, ini merupakan ikan mas jantan. Nah, setelah dilakukan pendugaan, kemudian langsung dilakukan pembedahan pada ikan. Nah, pembedahannya ini dilakukan mulai dari pemotongan dari anus sampai di tutup insang. Kemudian setelah dibedah dapat terlihat gonad ikan yang berwarna putih. Nah, apabila diperkirakan dan dilihat ini merupakan gonad dari ikan jantan. Nah, untuk melihat tingkat kematangan gonadnya ini bisa dilihat ini merupakan ciri-ciri dari tingkat kematangan gonad yang telah mencapai TKG 4. Nah, mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.